Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Ilmi. Dan saya Nabila Safinatun Najah. Kami berdua ingin mempresentasikan hasil proyek kami pada mata kuliah pemrograman web dan basis data mengenai full stack MERN. Jadi pada proyek akhir ini kami mengambil tema to-do list dengan kebutuhan list untuk grocery shopping. Kemudian untuk backend kami menggunakan MongoDB sebagai database-nya, dan untuk frontend-nya kami menggunakan Express.js, React.js, dan Node.js. Baik, mungkin itu penjelasan singkat mengenai tema dari proyek akhir kami ini. Selanjutnya langsung ke demo proyek yang akan Di sini kami akan menjelaskan mengenai full stack MERN yang untuk proyek akhir dari proyek kami. Sebelumnya, pertama-tama di sini adalah pemrograman untuk backend dari aplikasi yang kami buat. Pertama-tama, gantilah direktori pada aplikasi yang sudah dibuat menjadi CD restoran BE. Diganti menjadi direktori ini karena di sini kami membuat file di dalam file, sehingga dibutuhkan change directory dari restoran backend. Kemudian jika sudah, baru diketikkan noteapp.js noteapp.js untuk merunning backend-nya. Nah, jika sudah, tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini adalah pemrograman bagian front end-nya. Nah, untuk menjalankan aplikasi yang dibuat diperlukan npm start. Ditunggu beberapa saat, kemudian aplikasi akan terjalankan pada localhost 3000. Jadi ini merupakan tampilan front end dari aplikasi yang sudah kami buat. Di sini untuk judulnya kami menggunakan logo dari kelompok kami. Terus untuk judulnya kami menggunakan dengan judul grocery shopping list. Kebutuhan to-do list di sini itu untuk ketika kita akan membeli sesuatu, kita mengklik data tersebut dan memasukkan nama barang apa yang kita beli, misalkan baju. Terus untuk harga kita masukkan misalkan 35.000 dan kuantitinya misalkan 4. Dan untuk startnya ini kita masukin kapan kita akan membeli barang tersebut, misalkan pada hari ini tanggal 12 di jam 12 dan berakhir pada hari ini juga misalkan di jam 2. Ketika komponen ini sudah kita masukkan, variabel sudah kita masukkan, ketika semua sudah selesai kita bisa submit dan data tersebut akan langsung tampil pada tampilan front end ini. Terus ketika kita akan menambahkan item lain, misalkan kita mau beli sepatu, untuk price-nya misalkan 300.000 dengan kuantiti 1, kita akan beli misalkan di tanggal 15 di jam 5 dan berakhir juga di tanggal 15 pada jam 17 lewat 15 misalkan. Ketika sudah, kita bisa submit dan item sepatu sudah berhasil ditambahkan. Begitu juga kita misalkan ingin membeli sayur misalkan. Sayur dan untuk price-nya misalkan kita isi Rp5.000, kuantitinya misalkan 5, dan di start-nya kita masukkan untuk besok di jam 7 pagi dan berakhir tanggal 13 di jam 8. Submit dan tampilan sayur sudah berhasil ditampilkan. Nah, misalkan dari items ini ada yang mau kita rubah, misalkan di baju kita mau rubah, kita bisa edit menjadi tas, harganya misalkan menjadi 65.000
Untuk quantity-nya kita ganti jadi 1. Dan start mulai untuk pembeliannya kita mulai di tanggal 14 di jam 12. Dan N-nya kita masukkan juga di hari yang sama, berakhir di jam 12 lewat 9 misalkan. Kita edit, dan data yang tadinya sebelumnya sepatu akan berubah menjadi tas dengan waktu yang berbeda. ketika misalkan tas ini sudah kita isi, list tersebut sudah terlaksana, bisa kita checklist dengan tampilan menjadi seperti ini. Ketika misalkan belum terlaksana, checklistnya ini bisa kita hilangkan, dan kalau misalkan kita mau hapus data tersebut, kita tinggal klik hapus ini, dan data yang ada di sini menjadi tinggal 2, jadi sepatu dan sayur. Berikutnya, kami akan menampilkan hasil dari data yang sudah ditampilkan di database MongoDB. Di sini adalah part di mana bagian untuk back-end-nya atau untuk menyimpan database yang sudah dimasukkan pada aplikasi yang dibuat pada project kami. Nah, pertama-tama bukalah MongoDB Compass, karena database yang kami gunakan adalah MongoDB Compass. Kemudian, kopikan URI dari MongoDB, yaitu URI yang ini, ke pemrograman back-end aplikasi yang dibuat. Kemudian klik connect. Nah, dari situ karena sebelumnya kami sudah membuat queries-nya, jadi kita membuat queries pesanan dengan nama storage-nya itu pesanan. Nah, di sini terlihat bahwa ada data-data yang dimasukkan dari grocery shopping list yang kami buat, yaitu sepatu, sayur, dan lain sebagainya. Karena sebelumnya sudah dimasukkan, makanya data-data tersebut akan masuk ke database kami, yaitu pada MongoDB Compass di queries pesanan.